Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. eh Garnacho, Rashford tidak ikut serta di Derby of Manchester. Ada banyak spekulasi. Sudah jelas alasan dari Ruben Amorim ya. Tapi ada beberapa informasi gua akan sampaikan dari beberapa sumber ya. Dari James Rhodes ini mengatakan kalau ya ada juga kan situasi terkait dengan line up Manchester United yang dalam tanda kutip bocor sebelum derby. Ini disebutkan ini bukan berasal dari Marcus Rashford ya. Lalu dari Mark Odgen, ini dari ESPN, ada banyak sekali informasi dari ESPN terkait dengan keadaan Marcus Rashford, seperti apa dia keadaannya saat ini. Sebelum kesana gue ingin ke Melissa Reddy dulu. Ini dari ESPN, Marcus Rashford disebutkan sekarang menghadapi tantangan untuk menyelamatkan masa depannya di Manchester United. Kalau klub ingin menyudahi kerjasama dengan penyerang ini ya, karena bisa saja ketika Rashford ini tidak dianggap tidak bisa menaikkan standarnya di dalam dan juga di luar lapangan. Ruben Amorim tidak tertarik dengan keadaan Marcus Rashford di lapangan latihan dan juga di situasi secara umum. Dan ini yang membawa keputusan dari Ruben Amorim tidak menyertakan Marcus Rashford di skuad menghadapi Manchester City. Saat ini keadaannya tidak ada tidak ada update yang lebih jauh terkait dengan Marcus Rashford. Apakah dia akan dijual, apakah dia akan di macam-macam ya. Ini belum ada terkait dengan tindakannya, performanya dan juga gajinya yang sangat tinggi. Dan ini merupakan masalah tantangan yang juga dihadapi oleh Manchester United di musim panas kemarin, di mana dari sumber lainnya yang gue dapatkan bahwa ya ada kemungkinan sebenarnya Marcus Rashford itu bisa cabut ya dari Manchester United di periode sebelumnya. Tapi bagaimana keadaan dengan gaji yang sangat tinggi ini juga merupakan keadaan juga yang mempersulit menurut gue klub-klub lainnya yang ingin mengambil Marcus Rashford dari Manchester United. Oke, sekarang ke Mark Ogen dari ESPN. Perpindahan ke MLS atau Liga Amerika Serikat ini disebutkan bisa saja menjadi kemungkinan ya untuk Marcus Rashford. Kalau Manchester United ini siap untuk mendengarkan tawaran-tawaran terkait dengan Marcus Rashford di bulan Januari, ada beberapa sumber yang mengatakan kalau Bundesliga ini bisa menjadi opsi kalau mereka mempersiapkan situasi hampir sama kayak Jadon Sancho di Borussia Dortmund musim lalu. Artinya bukan perpindahan yang secara permanen ya, tapi dengan peminjaman dulu. Gaji dari Marcus Rashford yang tinggi ini menjadi halangan yang cukup besar, di samping juga valuasi di market dari Marcus Rashford ini juga tidak murah, sekitar masih ada di angka 60 jutaan. Namun kalau melihat keadaan performa dia seperti ini ya, mencari klub yang mau membayar 50 atau bahkan 60 juta euro ini juga tantangan yang besar. Apakah Manchester United mau menjual Marcus Rashford dengan angka yang sangat rendah, di mana menurut gue itu juga menimbulkan dilema ya, karena kalau Manchester United menjual dengan angka murah, oke, mereka bisa melepas Marcus Rashford, tapi keseimbangan keuangan ini juga tidak intinya Manchester United sebenarnya punya peluang ya untuk bisa mendapatkan income yang banyak dengan melepas Marcus Rashford atau menjual Marcus Rashford di bursa transfer. Kalau mereka menjual dengan angka rendah ya, itu tidak bisa tercapai. Masih dari ESPN.co.uk, sumber mengatakan baik itu dari Manchester United ataupun Marcus Rashford tidak bisa mengandalkan ya ketertarikan dari Liga Spanyol ataupun Liga Italia, di mana ada keadaan
atau situasi keuangan yang ketat dari tim-tim di kedua liga tersebut. Realita bagi Marcus Rashford saat ini, dia punya dua opsi, yaitu adalah dia tetap berada di Manchester United dan berjuang kembali untuk meningkatkan performanya, atau dia pergi ke Saudi Arabia. Disebutkan juga dari sumber lainnya dari Laurie Whitwell mengatakan bahwa Marcus Rashford ini tidak menjadi agenda dari PSG. Balik lagi ke ESPN.co.uk, di Spanyol dan juga di Italia ya, hanya dari kedua negara tersebut hanya Real Madrid yang disebutkan memiliki potensi untuk membiayai transfer Marcus Rashford dari Manchester United saat ini. Namun Real Madrid memiliki ketertarikan 0% terkait dengan Marcus Rashford. Barcelona disebutkan oleh Mark Organ tidak memiliki dana untuk mendatangkan Marcus Rashford. Nah, itu tadi merupakan fakta-fakta yang terjadi. Dan menurut gua dari keadaan seperti ini kesimpulannya ya, oke, sebentar dulu sebelum ke sana ada kabar juga dari akun Twitter Total Barca mengatakan kalau Barcelona ini sempat menanyakan ketersediaan Marcus Rashford di bulan Januari ini. Oke, dari United Scout disebutkan harga dari Manchester United untuk Marcus Rashford ini sekitar 40-55 juta pounds. Jadi yang diharapkan nih angka masih cukup tinggi sekali ya. Oke, dan dari Jamie Jackson ini mengatakan ya dari The Guardian, ini Marcus Rashford ini masuk daftar jual. Manchester United siap untuk menjualnya di bulan Januari. Ruben Amorim telah memutuskan kalau dia bisa cabut ya. Dan ada perasaan di klub kalau Marcus Rashford ini sudah habis waktunya bersama dengan Manchester United. Tapi sekali lagi, gue di sini bukan terkait dengan apakah Marcus Rashford baiknya di Manchester United atau tidak. Semua tuh tergantung menurut gue dari Marcus Rashford sendiri. Menurut gue seperti itu ya. Itu kunci utamanya di sana. Kalau Marcus Rashford masih ingin berada di Manchester United, dia harus berjuang. Saat ini Ruben Amorim situasinya jelas. Kerja keras, ikut sistem dari Ruben Amorim ya, beradaptasi, maka tempat ada untuk Marcus Rashford. Tapi jika tidak, nah di situ tantangannya. Bagaimana solusi-solusi untuk bisa melepaskan Marcus Rashford dari Manchester United ini juga tidak mudah. Dari beberapa update tadi yang disebutkan di beberapa sumber tersebut, menurut gua opsi nomor 1, kalau Rashford ini tidak lagi cocok berada di Manchester United, katakanlah seperti itu, yaitu dengan peminjaman. Dan dengan peminjaman itu saja menurut gua juga melihat gaji dari Marcus Rashford yang 300 ribuan per pekan itu ya, 300 ribu lebih, ini tidak mudah. Berapa gaji yang ingin ditanggung oleh Manchester United pun juga klub yang meminjamnya. Lalu siapa atau apa klubnya? Ini juga masih belum jelas saat ini. Sementara ada konfirmasi juga dari sumber ESPN.co.uk yang menyebutkan bahwa misalnya klub-klub seperti Barcelona, seperti PSG tidak berminat untuk mendatangkan Marcus Rashford. Mungkin dari sisi permainan, ada yang bisa cocok atau tidak ya. Itu bisa diperdebatkan, tapi yang jelas dari situasi finansial sekali lagi tidak mudah. Dan kalau menunggu kontrak Marcus Rashford habis, dia masih ada 4 tahun lagi, baru tahun 2028. Ini juga situasi yang menurut gua tidak mudah. Namun ada juga opsi lain, yaitu ya seperti gua katakan tadi, Marcus Rashford dipacu ya. Artinya ini juga menjadi tugas dari tim kepelatihan bagaimana bisa memaksimalkan Marcus Rashford. Dan sudah sering gue katakan, masalah dari Marcus Rashford itu bukan soal penampilan teknis. Secara individu, menurut gue secara dengan amatiran, dia punya sebenarnya kemampuan untuk bisa tampil bagus sebagai penyerang. Dan sudah dibuktikan beberapa kali, bukan hanya 2 musim yang lalu ya, tapi juga beberapa situasi sebelumnya. Permasalahannya ada lebih ke luar lapangan menurut gue. Karakter, mental, dan ini nanti ada pengaruhnya terkait dengan gaya hidup dan lain-lain ya. Dimana
dalam hal ini gue melihat Marcus Rashford konsentrasinya tidak penuh ke atas lapangan. Ini harus dikembalikan lagi. Bagaimana caranya? Manajemen tim kepelatihan harus berupaya menurut gue. Lalu bagaimana juga bisa menciptakan atmosfer yang positif bagi Marcus Rashford sehingga dia bisa termotivasi. Itu penting. Tapi ya ini tugas ya, sekali gue katakan tugas bagi manajemen dan juga tim kepelatihan. Tapi mereka juga memiliki batasan, menurut gue harus memiliki batasan. Ketika mereka sudah berupaya dengan segala cara tapi ternyata tidak berhasil, ya ini juga merupakan tugas dan juga tanggung jawab dari manajemen untuk mencari solusi pintu keluar dari Marcus Rashford. Dan gue yakin pun juga pihak dari Marcus Rashford mereka juga tidak ingin jalan buntu. Artinya ketika dianggap bahwa tidak cocok lagi di Manchester United, mereka juga harus mencari jalan keluar menurut gua. Kalau tidak ya kliennya dalam hal ini ya Marcus Rashford, mungkin agen dari Marcus Rashford, sang pemain juga akan terhambat karirnya dan mereka juga tidak ingin hal itu terjadi kan. Jadi menurut gua ini juga bisa dijadikan dalam tanda kutip ya solusi untuk mencari jalan keluar dari Marcus Rashford ini. Kurang lebih seperti itu ya kabar terkait dengan Marcus Rashford. Gue sudah pernah bikin konten. Kalau ada yang menanyakan ya berarti harus bagaimana nih, gue sudah katakan bahwa nampaknya sampai dengan saat ini situasi yang paling baik, paling positif untuk semua pihak ya adalah dengan Marcus Rashford ini cabut dari Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Pendapat silahkan drop di kolom komen. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.